Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani dari kelas BKI 4D. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester saya dengan mata kuliah, bimbingan, dan konseling kelompok. Di sini saya akan buat sebuah video tentang konseling kelompok, yang mana konseling kelompok itu sendiri adalah sebuah proses bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli yang memanfaatkan dinamika kelompok dengan tujuan mengentaskan suatu permasalahan klien. Untuk lebih lanjut, saksikan video ini. Apa nih? Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang telah hadir dalam kegiatan hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih dan semoga kalian bisa meluangkan waktunya untuk beberapa menit ke depan untuk fokus dalam kegiatan kali ini. Siapa, Kak? Sebelumnya apakah semuanya saling kenal? Tidak. Tidak, Kak. Dan ada yang tahu kita di sini mau ngapain? Enggak. Itu mau konseling kelompok. Oke, apa saudara sudah pernah konseling kelompok? Belum pernah. Sebelum lanjut ke yang lebih jauh, karena kita belum saling kenal ya, kita perkenalan terlebih dahulu aja kalian. Perkenalannya nanti kalian menyebutkan nama kalian, tempat tinggal kalian, dan hobi kalian, bisa? Oke, Kak. Siap. Mulai dari siapa yang mau duluan? Atau Saya, Kak. Oke, dari saudara. Perkenalkan, nama saya Amira Muftianisfa, biasa dipanggil Ami. Hobi saya menyanyi. Masya Allah. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Safitri, saya dari Serang. Hobi saya apa aja yang paling seru, Kak? Ya lanjut. Aku ya. Perkenalkan, nama saya Nada Ratu Yasmin, biasa dipanggil Yasmin. Tempat tinggal saya di Cilegon. Hobi saya apa aja? Kok apa aja? Iya, apa aja. Kalau emang jalan-jalan deh, jalan-jalan. Traveling. Traveling. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Ruspita Kamala, biasa dipanggil Ita. Hobi saya sama kayak kakak Yasmin tadi, refreshing. Enggak ngikutin, emang kayak gitu. Kadang kalau stres baru gitu. Jalan-jalan. Oh, lebih ke healing. Iya, iya, jadi Penyembuhan. penyembuhan. lanjut. Oke. Halo. Hai. Perkenalkan, nama saya Aulia. Saya hobinya itu suka melihat pemandangan karena membuat otak saya rileks. Di depan kamu juga pemandangan. Keren. Oke, karena tadi kalian belum tahu ya kita di sini mau ngapain, jadi kita di sini itu mau melakukan konseling kelompok ya. Dan konseling kelompok itu adalah suatu layanan pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada kliennya untuk menyelesaikan suatu masalah melalui dinamika kelompok atau konseling kelompok ini. Siap? Sudah mengerti? Mengerti, Kakak? Mengerti, Kak. Baik, sebelumnya sebelum memulai acara mungkin kita membaca basmalah terlebih dahulu ya.
agar kegiatan kali ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kegiatan konseling kelompok ini diharapkan untuk teman-teman itu dapat terbuka untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi gitu ya, yang belum diselesaikan bisa diungkapkan. Dan karena ini menyangkut masalah pribadi ya, diharapkan juga untuk teman-teman dapat menjaga rahasia permasalahan yang dialami oleh teman-temannya, dan dengan sukarela memberikan informasi atau membantu teman-teman yang dalam menyelesaikan masalahnya atau mencarikan solusinya, seperti itu. Paham? Paham. Oke, sebelum dimulai, saya harapkan untuk teman-teman yang masih ada handphone atau barang apapun yang ada di depan kalian untuk dikesampingkan atau ditaruh di belakang kalian. Oke Kak, siap. Sudah Kak. Nah, di dalam konseling kelompok juga kita ada namanya ikrar. Karena agar kalian juga percaya ya terhadap teman kalian masing-masing bahwa ini tuh emang benar-benar harus rahasia gitu, dan kalian juga benar-benar saling terbuka gitu dan percaya bahwa ini emang benar-benar hanya lingkup kita aja yang tahu gitu ya. Nah, nanti dalam membaca ikrar, membaca ikrar itu kalian bisa mengikuti saya dan menyebutkan nama kalian, misalkan saya dan sebutkan nama kalian masing-masing ya. Oke, Iya Pak. Oke, kita mulai ya. Ikrar, saya dengan ini. Saya dengan ini Sebutkan nama kalian. Menyatakan bahwa saya menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang saya terima dari klien saya atau orang lain, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak dapat diketahui oleh siapapun. Oke. Baik, karena tadi kita sudah melakukan ikrar, apa kalian sudah saling percaya kepada teman-teman kalian? Insya Allah percaya. Kalian bersedia untuk mengungkapkan permasalahannya? Sudah. Siap. Oh iya, karena ini kita tidak boleh atau tidak boleh untuk meninggalkan kegiatan ini. Jadi saya harap untuk semuanya, atau misalkan masih ada yang mau ke kamar mandi atau ada yang mau minum atau mau ada yang apapun itu bisa keluar sekarang. Saya kasih waktu 5 menit untuk kalau misalnya mau ke kamar mandi silahkan. Tidak ada Kak. Oke, berarti semuanya sudah siap. Siap. Oke, siap. Ada yang mau mengungkapkan permasalahannya? Saya Kak, Iya. aku ini sih Kak lebih punya masalah itu ke uang jajan sih Kak. Jajannya Iya, kenapa? kayak kebutuhan saya tuh lebih banyak daripada pemasukan saya, begitu sih Kak. Berarti banyak pengeluaran ya. Iya pasti ya. Sumbangan. Oke, ada yang lagi? Saya Kak, Oke. izin ya Kak ya, izin. Saya ingin mengungkapkan perasaan saya di mana belakangan ini yang sering saya alami adalah depresi Kak. Saya itu merasa seakan-akan dari permasalahan ini saya nggak pantas gitu dan nggak bisa diterima oleh lingkungan
dari permasalahan ini saya jadi kurang berinteraksi gitu Kak. Jadi saya cukup sangat depresi sampai saya kayak mau kehilangan putus asa gitu Kak untuk menjalani kehidupan. Jadi saya seorang mahasiswa Kak. Di sisi lain saya mempunyai pacar, mempunyai pasangan yang menurut saya dia baik. Dia baik Kak, tapi di sisi lain dia sangat menyakitkan untuk mental saya Kak, gitu Kak. Oke, ada yang punya permasalahan lagi yang ingin mengungkapkan? Tidak ada. Mungkin dari dua permasalahan yang telah diungkapkan oleh teman kita, menurut kalian ini permasalahan mana sih yang lebih penting untuk diungkapkan? Kakak Manda sih, Karena karena soalnya depresi takut iya ada apa-apa. Iya, soalnya kan Iya, aku lebih mental. kayak lebih urgent gitu. Oke, jadi permasalahan Kak Amanda ini sudah siap untuk menceritakan lebih lanjut lagi? Sudah Kak. Oke, bisa diceritakan lebih detailnya permasalahannya seperti apa agar kita juga paham dan bisa mencarikan solusi untuk Kak Amanda. Baik Kak, terima kasih ya untuk kesempatan dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan kesempatan pada hari ini untuk saya menceritakan apa yang sedang saya alami. Karena jujur ya teman-teman, saya sangat bingung dengan diri saya yang sekarang. Saya merasa kehilangan arah teman-teman. Karena apa? Saya punya pacar teman-teman. Mungkin dibilang dia udah mantan sih teman-teman, kayak kita udah tidak berhubungan apa-apa lagi. Tapi perasaan saya ini masih terbayang-bayang gitu teman-teman. Kayak saya mempunyai trauma tersendiri. Karena apa? Di setiap selama saya menjalani pacaran itu selama 7 bulan ya teman-teman, semua yang ada di dalam hubungan itu selalu ada kekerasan terhadap diri saya sendiri, entah itu kepada fisik dan mental diri saya sendiri. Kayak mantan saya ini selalu memperlakukan saya seperti selayaknya diperlakukan gitu loh teman-teman. Jadi bagaimana ya, kayak sayanya kebingungan sendiri gitu tuh, kesalahan saya di mana, sedangkan di mata mantan saya ini saya selalu salah gitu tuh. Tapi saya bingung teman-teman, saya ketika saya sudah putus dengan dia, kayak apa sih yang harus saya lakukan sekarang gitu teman-teman. Dia ingin menanggapi, saya silakan. Di awal pacaran, pacarnya Kamanda apakah sudah menunjukkan sifatnya ya seperti itu? Di awal-awal saya kenal tidak Kak, karena yang saya tahu sebenarnya ada beberapa omongan-omongan dari teman saya yang memang memberikan saran kepada saya bahwa anak ini tuh kurang beres gitu tuh, ada permasalahan-permasalahan yang emang belum saya ketahui. Tapi ketika itu saya dibutakan oleh cinta mungkin ya Kak, karena memang saya terlanjur sayang terlebih dahulu. Jadi saya berpikir ketika saya menjalankan sesuatu dengan dia, ya udah berarti tidak menjalankan dengan sikap atau perilaku yang sudah dia perbuat, tapi saya menjalankan dengan seseorang yang memang sedang berjalan bersama saya, dan saya juga mempunyai mindset bahwa orang ini bakalan berubah gitu dengan kekurangan-kekurangan yang memang teman-teman saya lontarkan itu. izin bertanya. Tadi Kakak Manda menyebutkan bahwa pacar atau mantan Kamanda itu baik. Baik seperti apa sih gitu di mata Kamanda, sedangkan kata Kamanda tadi dia menyakitkan gitu. Yang saya baik dari mantan saya ini Kak, dia itu kayak memunculkan jati diri yang memang sebelumnya nggak ada di diri saya gitu Kak. Karena saya itu kagum sama dia karena dia merupakan salah satu anak organisasi, dan saya juga kayak obses gitu Kak, untuk mempunyai pacar anak organisasi juga gitu. Karena apa, ketika memang kayak punya pacar aktivis tuh keren gitu tuh, tapi ternyata tidak sekeren itu teman-teman. Boleh menanggapi dari cerita kamu? Boleh. Tadi kan kakak bilang kakak tuh sebenarnya sudah tahu sebelumnya kalau misalkan
pacar kakak tuh atau bisa disebut mantan kakak itu mempunyai sifat yang tidak baik ya. Tapi kenapa kakak mengambil risiko itu gitu loh, maksudnya mengambil keputusan untuk adanya risiko yang terjadi sekarang? Karena sudah dijelaskan di awal tadi, karena saya mempunyai mindset bahwa seseorang akan bisa berubah. Ketika saya mempunyai mindset tersebut, saya berpikir ketika seseorang menjalankan hubungan bersama saya, berarti seseorang itu sudah komitmen dengan saya, dan apapun itu kayak bakalan didengar gitu tuh. Apapun saran atau masukan yang saya berikan pasti bakal didengar. Tapi entah kenapa ya, apa memang perasaan cinta atau emang saya dibutakan oleh hal tersebut, jadi saya nggak terlalu mikir jauh sampai segitunya, kayak ya udah terima gitu. Sampai sekarang saya baru merasakan, oh ternyata banyak hal yang memang tidak baik untuk diri saya sendiri gitu tuh. Tapi saya masih meratapi perasaan tersebut, masih meratapi hal yang memang sudah terjadi. Kayak kenapa sih saya harus bisa kenal dia, kenapa sih saya itu nggak harusnya saya tuh nggak ketemu dia loh gitu tuh. Saya itu masih menyalahkan diri saya sendiri gitu. Saya belum bisa menerima diri saya sendiri dengan apa permasalahan yang sudah terjadi. Tadi itu jadi mantan kakak itu ya, ketahuan di mata kakak itu tidak baiknya tuh pas kapan kayak gitu? Jadi pernah kejadian ya Kak, suatu hari ketika memang saya bermain ke rumah pacar saya ini, dan posisinya memang saya bertanya karena memang saya itu merasa dibedakan, karena mungkin pergaulan dia dengan pergaulan saya itu sangat berbeda Kak, bertolak belakang istilahnya. Dan ketika itu saya mempertanyakan sesuatu yang memang menyangkut tentang hubungan, tetapi direspon dengan sikap yang temperamental, sampai dia melempar binder ke kaca, sampai kaca lemari itu pecah hampir ke muka saya pernah ditendang. Ya begitu. Ada yang mau bertanya lagi? Tapi di situ kakak menanggapinya seperti apa ketika tahu si mantan kakak ini tidak beres gitu tuh, tidak baik? Nah kenapa ya Kak, seharusnya saya itu harus sadar dari kejadian tersebut. Kayak saya itu harusnya meninggalkan gitu tuh, kayak harusnya saya ini kayak pergi gitu tuh, karena memang kalaupun dipertahankan ini nggak baik gitu. Tapi yang saya pikirkan gini loh Kak, saya udah kenal dekat dengan keluarganya, itu yang membuat saya berat gitu Kak untuk ninggalin gitu. Karena dia bilang saya merupakan salah satu perempuan yang memang diajak ke rumahnya, jadi saya mungkin terobses sama kata-kata dia yang seperti itu. Jadinya kak, hubungan kakak sama dia sekarang kayak gimana ya kak? Maksudnya ada hubungan khusus atau emang udah selesai gitu? Sebenarnya kalau misalnya untuk hubungan yang sekarang tuh kita udah selesai, baik-baik aja. Cuman terkadang dia suka masih message saya lewat teman-teman saya, entah itu dia minta ketemu atau minta sesuatu yang memang, jadi yang saya beratin sekarang tuh kayak dia itu masih kayak minta sesuatu ke saya, kayak misalnya minta tolong ke saya gitu tuh Kak. Jadi saya kayak gimana ya, kayak bingung gitu loh Kak, harus kayak gimana gitu, kebingungan sendiri. Di sisi lain saya tuh udah mau nge-cut off gitu tuh, karena emang itu udah nggak baik, tapi rasanya nggak bisa banget gitu tuh. Silakan. Apa yang membuat kakak bisa kayak nggak pengen nge-cut off si cowok itu, sedangkan kakak sudah tahu keburukannya? Karena yang saya pikir kayak mau sejahat apapun dia, kan dia pernah balik sama saya juga Kak. Di sisi kejahatannya juga dia kayak dengan diri saya yang sekarang, kayak misalnya saya belajar
literasi ke dia. Saya ambil hal-hal yang baiknya itu yang nggak bisa saya lupain gitu tuh dari kebaikan-kebaikannya dia gitu Kak. Misalnya Boleh ya, kakak izin bertanya ya Kak ya. Kan kakak udah putus ya sama mantan kakak yang tadi kakak ceritakan. Untuk sekarang kakak apa udah ada pasangan baru kah atau emang lagi benar-benar sendiri kah? Untuk yang sekarang alhamdulillah saya udah ada pasangan baru, tapi saya masih terasisu gitu loh. Kayak trauma-trauma sayanya masih kayak terbayang-bayang, kayak ketakutan-ketakutan yang memang mungkin tidak akan terjadi, tapi saya menduga-duga itu bakalan terjadi. Itu maksudnya problematika juga ya, maksudnya untuk diri saya dan pasangan saya yang sekarang. Tapi sejauh ini sama pasangan kakak yang baru ini, apakah pasangan kakak yang baru ini ada nunjukin sifat-sifat yang ke arah situ nggak? Kalau untuk pasangan saya yang sekarang tidak sama sekali memunculkan sikap-sikap yang seperti itu, malah jauh lebih baik gitu loh Kak. Dia selalu mengerti segala sesuatu yang memang saya rasakan, dan dia juga kayak ya nggak apa-apa kalau misalnya memang saya masih trauma gitu, dia juga masih menerima. Seiring berjalannya waktu dengan memang hadirnya dia, kita bisa menjadi obat juga buat saya. Berarti pasangan kakak yang sekarang sudah mengetahui gitu ya kasus yang kakak alami. Karena saya jujur sama pasangan saya sendiri, saya bisa buka hati, tapi trauma dan rasa susah itu belum bisa dihilangkan gitu, 100% belum bisa gitu. jadi Kak Aman ini merasa trauma. Iya, trauma. Oke, mungkin pertanyaannya dicukupkan, atau mungkin dari teman-teman mempunyai solusi untuk Kak Amanda, gimana caranya agar permasalahan yang Kak Amanda alami ini bisa terselesaikan? Gimana? Ada solusi? Kalau menurut saya sendiri ya, kayak menurut Kak Amanda, emang apa, menyelesaikan trauma itu sangat sulit ya kayak. Cuma apa salahnya kalau misalnya kakak coba untuk mencoba ikhlas, atau kayak jadiin itu pelajaran aja buat kakak. Atau sekarang kakak punya pasangan yang lebih baik, terus juga dia menerima kakak, mungkin juga kakak bisa cerita lagi ke pacar kakak, dan kakak sendiri juga gimana ya, kakak juga harus menerima gitu loh. Sedangkan meski cowok kakak sudah menerima, tapi diri kakaknya sendiri belum menerima masa lalu atau trauma kakak sendiri, itu juga percuma Kak. Jadi di dalam diri kakak itu harus lebih ditanamin kalau saya tuh bisa melewati trauma yang saya alami sekarang gitu sih Kak. Gimana solusinya bisa diterima? Bisa. Oke, untuk teman-teman semuanya ada solusi lain? Aku sih mau saya setuju sama Kak Aulia, tapi aku mau nyaranin aja ke Kak Amanda untuk lebih bisa berdamai sama diri sendiri. Ya karena berdamai sama diri sendiri tuh sulit ya, jadi gimana caranya kita harus bisa berdamai dulu sama diri kita sendiri, baru bisa buat orang lain. Gimana? Ya, Ada lagi solusi yang lain membuat Kak Amanda bisa menyelesaikan permasalahan? Gimana? Sepertinya cukup ya. Apakah untuk dua solusi ini Kak Amanda bisa menerima atau bisa menyimpulkan solusi apa yang terbaik untuk Kak Amanda sendiri? Sudah sih Kak, yang teman-teman saya tadi sudah memberikan jalan dengan kebingungan yang saya alami tadi. Saya sudah menemukan solusinya sih. Sebenarnya dari diri saya pun sudah menemukan solusinya Kak, cuman saya belum bisa mengimplementasikan hal itu. Benar tadi apa yang dikatakan oleh Kak Yasmin dan Kak Aul, bahwa dengan ikhlas dan kita berdamai dengan diri kita sendiri itu akan lebih menyenangkan untuk kehidupan kita. Nah, jadi
harus melakukan perdamaian dulu untuk diri saya sendiri. Ketika kita sudah damai, kita baru bisa kayak ikhlas dengan sesuatu yang sudah terjadi. Oke, baik. Kira-kira Kak Amanda sendiri bisa melakukan itu semua itu kapan? Sekarang juga bisa sih Kak. Bisa ya? Ya. Oke, baik. Bagaimana, mungkin sudah cukup ya solusinya? Sudah? Cukup Kak. Permasalahannya bisa diselesaikan kan ya? Bisa. Oke, untuk teman-teman dengan Yakin. semangat dulu untuk Kak Amanda. Terima kasih semuanya. Karena permasalahan Kak Amanda ini sudah terselesaikan dan sudah tersampaikan juga, mungkin dicukupkan karena memang sudah selesai kan ya. Dan untuk karena masih ada permasalahan teman-teman juga yang belum diungkapkan dan belum diselesaikan gitu ya. Semoga nanti juga bisa diungkapkan. Apakah mau dilanjut atau misalkan ke pertemuan selanjutnya saja? Di pertemuan Pertemuan selanjutnya saja, Kak. selanjutnya. Kira-kira kapan? Minggu depan. Mungkin minggu lusa atau minggu depan ini, Kak. Minggu depan ya. Nanti saya atur jadwalnya untuk minggu depan. Semoga kalian semua bisa melakukan konseling untuk selanjutnya. Untuk waktunya nanti saya akan atur. Mungkin dicukupkan saja. Terima kasih untuk semuanya. Sebelum menutup kegiatan ini, alangkah lebih baiknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada siang ini. Semoga teman-teman walaupun nanti di luar gitu ya, bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa adanya kegiatan ini, atau misalkan nanti minggu depan balik ke sini Kak Aul sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan Kak Amanda juga masalahnya sudah terselesaikan. Kan kalau kayak gitu kan lebih baik ya kan ya. Jadi bisa kitanya juga lebih enak ya. Baik, terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gimana dengan videonya? Semoga teman-teman semua yang telah menonton video ini suka dengan persembahan video saya pada kali ini. Saya mengetahui banyaknya kekurangan dan banyak yang harus saya pelajari untuk memaparkan materi ataupun melakukan peragaan-peragaan terkait konseling kelompok. Saya mohon maaf dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan mensupport saya. Terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.